Gimana rasanya sih punya satu hunian yang punya tropical vibes, rasa Bali banget di perumahan elit Surabaya Barat, yang dimana dari secara ukuran, full furnished, dan seluruh fiturnya itu premium abis. Nah, kamu bisa dapetin di rumah yang satu ini dengan angka cuman 6 M aja. So, let's take a look. So guys, hari ini aku mau bahas satu rumah yang amazing banget, karena dengan 6 M aja kamu bisa punya rumah dengan luas 250, full furnished, lengkap dengan fish pond yang punya kedalaman 2 meter, dan ukuran kamarnya itu jumbo habis. Nah, kita bahas dulu dari penampakan fasad yang ada di lantai 1. As you can see, vibes tropicalnya udah nggak bisa dibohongin lagi. Dari penataan marmernya, kemudian dari permainan komposit kayu yang menjadi bingkai di sebagian depan, itu perpaduan yang amazing ya. Di bagian atas lu bisa kelihatan nih, rumahnya memang anutannya ini style desainnya itu mirip dengan Bali style banget ya kan, dimana kontemporer bercampur dengan tropical bisa kita nikmatin dari seluruh sisi ruangan. First thing first, kita bisa lihat dari area carport dan area foyer depan. Teman-teman lihat ya, ini bagian plafon atasnya sudah menggunakan komposit kayu, bahkan di area terasnya pun teman-teman bisa cek loh, ini stylenya bener-bener unik dan asik banget. Kenapa? Karena ini kita nggak ngomong cuman soal flooring yang dari kayu aja, tapi kalau teman-teman agak mundur ke belakang sedikit, zoom out sedikit, teman-teman bisa lihat ada permainan frame menggunakan baja WF dari bagian bawah menuju ke area samping sampai mengitari bagian atas. Ini menjadi sebuah bingkai WF bercampur dengan komposit kayu. Vibes-nya makin bikin oke. Teman-teman juga bisa cek dari area flooring yang ada di bagian carport. Ini nggak main-main, kita menggunakan batu alam, bukan acian semen, paving biasa. No, menggunakan batu alam yang punya ukuran kotak-kotak seperti ini. Tentunya rumahnya udah berpagar guys, jadi nggak usah khawatir karena lokasinya ada di second main road yang jaraknya itu cuma 50 meter aja ke arah Jalan LB dan cuma 2 menit ke arah Radia Road. Mau pagernya juga sudah menggunakan fungsi motor listrik yang bisa teman-teman akses dan bisa lihat dari tombol yang ada di sebelah sini. Asik kan? Secara space, tempat ini juga muat untuk penempatan 2-3 mobil. 2 mobil bisa teman-teman taruh di sebelah sini dan juga di parkir seri di bagian yang sini. Ada mobil ukuran kecil, barangkali ada mobil listrik REV, dan teman-teman parkir di sebelah sana atau menjadi space-nya buat sepeda motor atau sepeda-sepeda. Space yang cukup minimalis tapi fungsional habis, tetap punya fitur dekoratif yang masih bisa kalian nikmatin di sepanjang seluruh bagian fasad rumah. Ini rumah nggak mau kalau nggak ada ijo-ijonya. Semuanya lengkap dengan penataan taman dan tanaman yang nggak ada yang istilahnya itu palsu. Semuanya menggunakan tanaman hidup. Teman-teman tinggal perlu grooming sedikit untuk bagian-bagian tanaman yang sudah existing di sebelah sini. Buat kamu yang udah punya hobi berkebun dengan sistem potting, kamu pasti naksir banget. Ini semuanya sudah tanamannya full potting seperti ini. Nah, teman-teman cek sekarang, aku pengen bahas untuk bagian gaharnya di bagian depan, walaupun kesannya itu tropis. Nih, teman-teman lihat ya, di bagian depan teman-teman bisa enjoy sebuah fasad yang menggunakan pesan marmer, di mana di bagian kanannya itu semuanya bingkainya full menggunakan marmer. Bahkan di bagian sini ini masih ada tanaman jalar yang bisa diakses nanti dari master bedroom. Permainan komposit kayu di bagian atas juga nggak ketinggalan. Kerennya rumah ini itu bisa tercermin abis dari bagian fasadnya. Yang keren itu, kalau teman-teman perhatiin ya, dia itu nggak pernah kasih putus untuk komposit kayunya. Biasanya kan cuma ceiling, kemudian bagian temboknya kan jatuhnya jadi tembok biasa. Ini enggak loh. Nih teman-teman cek. Sini, ini bagian ceiling, ya kan, langsung jadi satu kesatuan dengan area tembok sampingnya. Termasuk juga yang di bagian sini. Tuh, atas main komposit kayu jadi satu kesatuan di bagian tembok sampingnya lagi. Nah, kesan-kesan yang continuous ini jadi kesannya seakan-akan punya frame yang bisa dijadiin
dekorasi yang cukup cantik untuk rumah yang satu ini. Oke, sekarang kita mau bahas langsung ke area rumah yang ada di bagian dalam. Dan di dalamnya, teman-teman jangan kaget kalau semuanya udah punya fitur premium, termasuk dekorasi rumahnya yang boleh aku bilang 10 dari 10. Udah kelihatan ya bedanya. Rumah satu ini kesannya memang punya vibe tropical yang nggak bisa dibohongi lagi. Dari area ruang tamunya aja, ini kita ditawarin dengan banyak banget perbedaan. Teman-teman bisa cek ya. Untuk area ruang tamu ini, kita punya satu dekorasi yang semuanya menggunakan motif kayu. Kita lihat nih, dari area yang ada di area flooring. Nah, teman-teman, di area flooringnya sendiri, kita bisa lihat udah pakai motif kayu, bahkan sampai di-matchingin ke arah dinding dan ke area ceiling. Nah, area ruang tamunya ceilingnya 2,5 meter aja, tapi tenang, di bagian dalam ceilingnya itu 3,5 meter. Teman-teman bisa cek, ini semua vibes dari dekorasi ornamen-ornamennya itu bener-bener udah well plan banget, memang dibuat senada satu color tone. Teman bisa cek dari nih satu kabinetnya, terus kemudian hiasan-hiasannya, bahkan dekorasi untuk jam dindingnya pun ini aku suka banget karena udah bener-bener well plan banget. Kalau kita switch tukar posisi dikit, untuk area sebelah sini, kita juga bisa ketemu sama satu area nyantai ruang duduk. Dan secara penempatan ruang tamu juga cukup besar. Jadi teman-teman cukup nyaman banget. Modelannya enaknya, walaupun skalanya tanpa sekat, tapi karena ada perbedaan warna yang udah dipasang di area sini, sehingga udah kebagi gitu loh. Oh iya, ini area ruang tamu, dan ini area ruang keluarga. Vibes-nya nggak usah dipungkiri lagi. Nah, beranjak ke sebelah sini, teman-teman bisa cek juga kalau ke arah ruang keluarga ini kita langsung mendapatkan satu tema vibes yang baru. Di sebelah sini, teman-teman bisa enjoy satu area ruang keluarga, di mana area ruang makannya, kemudian area ruang TV-nya, bahkan sampai di sebelah kanan saya ini masih ada lagi satu area kolam ikan yang punya ketinggian itu nggak cuman kolam-kolaman aja alias 2 meter. Nanti kita lihat ya satu persatu. Kasih. Ruang keluarga yang keren ini dimensinya 8 kali 8 meter. Total rumahnya itu 12 kali 20,4. Nah, di area ruang keluarganya aja kita bisa ketemu sama satu area dining di mana semuanya udah menggunakan perabot dari kayu jati. Bahkan untuk kursinya pun ini juga cukup cakep banget dengan bingkai kayunya. Dan di bagian atasnya kita udah dapet satu area chandelier seperti ini. Nah, di area sebelah sini, ini yang kita sebut sebagai area living room. Aku seneng banget sih sama dekorasi warna biru dongker yang ada di sisi kanan. Permainan mix match warnanya rumah ini adalah one of the best yang aku selama ini ngelisting. Dimana di area ruang tamu sini kita udah dimanja ini dengan wall panel, dengan satu area CCTV, dengan TV yang gede juga, termasuk juga dengan sofa yang udah letter L, bisa dinikmati up to 6%. Nah, sekali lagi meja kayu juga masih tersedia di sebelah sini. Yang bikin rumah ini jadi kelihatan lega sebenarnya itu triknya adalah di area jendelanya. Coba kameramen, silakan mundur sedikit. Kameramen bisa perhatiin nggak sih? Kalau ternyata dari ujung kiri sampai ujung ke kanan sebelah sini, untuk permainan dari bagian belakang rumah, itu didominasi oleh kaca-kaca. Bahkan, yang sebelah kanan itu full satu kaca frameless, ya kan? Dan juga kaca mati ya teman-teman ya. Nah, untuk kaca hidupnya, nggak usah khawatir. Di sini ada satu area pintu yang menggunakan frame dari YKK Finish Good, di mana teman-teman bisa buka tutup terdiri dari 3 bingkai pintu. Cukup asik bukan? Sekarang kita mau switch lagi sebelum ke area belakang. Aku mau bahas dulu untuk area living roomnya ini lebih detail lagi. Kita ngomongin lebih banyak soal spek-speknya. Teman-teman boleh cek kalau ternyata di bagian bawah ini kita udah pakai granit tile dengan ukuran 80 kali 80 yang terletak di bagian bawah seperti ini ya. Nah, space-nya pun juga teman-teman boleh cek. Permainan kaca-kaca yang aku bilang tadi itu juga sampai ke arah belakang. Nah, di mana arah belakangnya ini adalah satu area dapur bersih yang juga dibasik sekat menggunakan pintu kaca tempered seperti ini. Masih ada satu kamar di bagian depan yang bisa kamu fungsiin sebagai ruang kerja ataupun kamar tidur orang senior.
Penasaran? Sekarang kita mau bahas satu persatu. Yuk kita bahas dulu yang udah ikonik banget dan sudah terlihat mata. Di bagian belakang ini kita punya satu area kolam ikan yang punya kedalaman itu 2 meter. Kelihatan sih, dan teman-teman bisa lihat kita bisa punya satu area kolam koinya sampai besar-besar kayak gini, ya kan? Dan di sebelah sini kita masih punya sedikit area apa bilangnya ya, deck, ya kan? Dimana di atas kita juga masih punya gazebo yang nanti kita intip di lantai 2-nya. Tapi di sebelah sini teman-teman boleh take a moment dulu, nyantai dulu, bisa kita nikmatin. Taman ternyata nggak harus taman, disulap jadi satu area kolam juga masih cakep banget dengan penataan yang full kayu seperti ini. Yang bikin asik itu sebenarnya vibes-nya karena bela-belain pasang tumbuhan menjalar di bagian dinding. Bahkan kalau teman-teman perhatiin, memang ini butuh maintenance lagi, tapi untuk area pohonnya ini sampai dibengkokin, ya kan? Bukan sekedar hanya apa namanya dipasang biasa, tapi diatur supaya membelok ke arah tengah. Nah ini groomingnya, kalau teman-teman yang suka perpohonan, as you know it, ini nggak gampang. Dan sekali lagi, one of the best feature yang mungkin punya uang, tapi mungkin belum bisa bikin kayak gini. Karena ini butuh quiet time, quiet teknik juga. Nah, di area sini kalau teman-teman perhatiin, mungkin kameramen boleh ke arah situ. Kita ambil point of view yang lain dari arah kolam ikan yang di belakangnya ini. Cukup menarik bukan? Lanjut lagi. Di sebelah sini kita bisa lihat dan bisa kita nikmati adalah satu area service. Dari area kamar ART, area laundry, menuju ke arah dapur bersihnya. Yuk, ikut aku ya. So, teman-teman bisa lihat nih. Di area sini, ini adalah satu area service yang terpisah. Most likely ini buat ART. Di sebelah sini, ini bisa kita fungsikan jadi kamar ART. Teman-teman boleh cek. Dan juga bisa difungsikan sebagai tempat atasnya itu adalah area cuci baju. Nah, tapi ternyata cuma area ini aja yang mungkin nggak enak dipandang mata. Di sini satunya bagus lagi. Sini. Nah, kalau kita ke sini, kita ketemu lagi sama satu area dapur yang dimana dipisahkan dengan pintu kaca seperti ini. Nah, pintu kacanya ini, nah ini dia. Ini menggunakan full kaca, jadi bisa terlihat jelas dari area living room juga. Sebelah sini aku juga suka banget sih, jujurnya dengan color tone-nya yang dimana di area kabinetnya, kitchen setnya nggak pakai putih, nggak pakai hitam, nggak pakai abu-abu, pakai dark navy seperti ini, biru dongker, jadi satu cakep banget. Tapi kalian tahu kan, ini aku lagi berdiri di spot yang aku suka banget, yaitu adalah kitchen island, di mana top table-nya udah menggunakan marmer juga. Nah, di sini juga areanya sih boleh aku bilang cukup luas. Di mana teman-teman kalau boleh cek di sebelah sini nih, kita udah punya satu pemanfaatan area dapur, di mana kita udah punya kompor 2 tungku, termasuk juga dengan penyedot debunya. Di sebelah sini kita ketemu sama full kabinet untuk penataan utensils dan juga sink yang udah terdiri dari 2 box seperti ini. Ke sebelah sini, kalau kamu yang doyan masak, ini udah lengkap loh. Tempat buat oven, tempat buat air fryer, tempat buat microwave, tempat buat dispenser, bahkan kulkas 4 pintu seperti ini, itu juga udah muat banget. Udah bisa ketebak nggak sih kalau memang dapur ini ukurannya cukup luas ya. Nah, warna-warna aku suka banget dari penempatannya juga cukup cakep. Di sebelah sini teman-teman, kita bisa ketemu sama satu area gudang dan juga menuju ke area carport yang ada di sebelah sana. Ini langsung menjadi satu area servis terpisah. Jadi kamu nggak usah khawatir untuk traffic dari sang ART. Bisa ketebak juga nih, ternyata di sebelah sini ini masih ada sofa loh guys. Jadi area kitchen setnya juga bisa dijadiin space buat breakfast tipis-tipis. Sehingga cozy banget nggak sih? Tinggal di rumah yang lantai satunya punya vibe tropical, itu nggak kaleng-kaleng kayak yang satu ini. Nah, kira-kira kurang apa ya? Oh, kurang satu nih. Kurang satu area kamar tidur lantai bawah. Dah, kamar tidur lantai bawah ini aku sejatinya juga cukup miss. Kenapa? Karena ukurannya yang nggak kaleng-kaleng. Sebelah sini. Oke, jadi di sini adalah satu area kamar tidur, di mana penempatan kamar tidurnya ini ukurannya cukup besar banget, ya kan? Ukurannya kurang lebih 5
kali 4,3 meter. Jadi sejatinya kalau kamu mau pasang area sini nggak jadi ruangan kerja, tapi jadi ruangan untuk tempatnya kamar tidur dengan ranjang 2x2, itu sebenarnya masih possible banget. Apalagi kalau dari sini kita juga masih bisa enjoy view jendela yang menuju ke arah taman yang ada di depan. Pintunya semuanya kusennya udah menggunakan aluminium finish good guys. Oke, di sini kita bisa breakdown nih. Andaikan kalau ini jadi kamar, kira-kira gimana ya? Pertama, space di sini kita bisa jadiin ini jadi space untuk area tempatnya ranjang. Kalau udah nggak mau eman-eman nih, udah dapat kabinet seperti ini, jangan di knockdown, sayang. Nah, mungkin ranjangnya bisa taruh di situ. Sini jadi tempatnya kredensa TV juga masih possible banget. Sejatinya ruangannya gede, jadi teman-teman bisa berkreasi mau jadi seperti apa. Oke? Nah, lanjut lagi. Ada satu area kamar tidur, kamar mandi yang terletak di bawah tangga. Ini menggunakan pemanfaatan area bawah tangga ya. Menariknya di sebelah sini itu sudah lengkap juga dengan exhaust. Kemudian untuk flooringnya ini menggunakan corak-corak yang lucu-lucu, corak-corak batik seperti ini. Jadi kesannya makin otentik lagi. Bahkan ada permainan dekorasi lampu LED kayak gini supaya nggak boring dong di kamar mandi. Secara nih untuk sanitarinya semuanya menggunakan tutup standar. Dan menurutku kamar mandi ini walaupun penempatannya di bawah tangga tapi cukup lega untuk lokasinya dan dimensinya. Terakhir kita mau cek sampai ke arah lantai yang kedua. Di sini di area tangga pun teman-teman bisa enjoy loh. Kalau di area tangga selain untuk pijakannya menggunakan kayu, ini masih ada lagi permainan para-para di sebelah sini menggunakan model kayu yang juga menjadi makin otentik lagi kesan vibe-nya retrobisnya. Oh iya, tangganya ini udah pakai kaca frameless dan ini kacanya tebal banget, 12 mili. Jadi teman-teman nggak usah takut kokohnya seperti apa, bisa kita nikmatin. Sekali lagi, rumah ini dijual beserta seluruh furnishnya kecuali hiasan atau lukisan yang nempel. So, nggak sabarkan kita mencek ke lantai 2. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Lantai 2 tempatnya kamar tidur standar seperti biasa. Tapi surprisingly, di sini ada 3 kamar tidur, ukurannya gede-gede dan masih punya satu area living room lagi. Teman-teman boleh lihat penataannya cukup luas, cukup spacious. Yang nantinya kita bahas satu-satu. Yang aku miss itu kamar mandi sharingnya itu, cakep banget. Nah, kita jalan ke sini dulu. Ini adalah satu kamar anak. Sekali lagi ini satu kamar anak yang terletak di bagian depan. Dan sejatinya untuk kamar anak ini ukurannya udah mirip kayak master bedroom. Nih teman-teman, jadi ukurannya yang gede. Kita bisa hitung bareng ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 5,6 ya kan, dengan lebar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih dikit lah ya, 5,7 kali 5 meter untuk penataan kamar anak. Sekali lagi, saking gedenya, teman bisa cek nih. Nah, ranjang dengan ukuran 180/200 dengan nakas di kanan kiri, semuanya menggunakan dipan dan kusen kayu jati, itu masih muat, bahkan masih punya space kanan dan kirinya. Teman-teman juga bisa lihat nih, perhatiin ya, ternyata kita juga ada sedikit mebel yang sekali lagi juga dari kayu jati, ya kan, di sebelah sini. Untuk ceilingnya standar 3,5 meter, teman-teman bisa nikmatin juga. Kalau kita tukar point of view, setuju nggak sih? Kalau kamar ini bisa dibilang luas banget, bahkan masih punya space loh untuk satu area mini treadmill seperti ini. Saking luasnya kamarnya. Menariknya lagi teman-teman, aku suka banget sama rumah itu sebenarnya adalah penataan kacanya, termasuk di area pengaman railing tangga yang menggunakan full kaca seperti ini, kaca temper juga, ditambah sedikit sunblock supaya nggak kelihatan dari depan. Cukup asik. Arahnya menuju ke pintu ke arah depan rumah. Oke? Nah, sekarang kamar ini aku udah suka banget. Sejatinya standarnya dengan luasan yang sama, kamar ini bisa disebut sebagai master bedroom sih. Oke, kita lanjut lagi di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita ketemu sama satu kamar anak. Tapi sebelumnya aku mau cek untuk satu area living roomnya yang ini dulu. Jadi kameramen boleh stay dulu, bisa nikmatin kan? Cukup luas ya untuk penataan area living roomnya. Ya kan, bisa dipasangin sofa, masih punya space buat kredensa,
masih lapang, nggak sebagai lorong-lorong ya kan. Penataan cahayanya terang, aku yakin wah agak backlight kan di kamera, cukup menarik memang. Nah, sekarang mau bahas adalah kamar yang kedua yang memang ukurannya relatif lebih kecil daripada kamar yang tadi. Tapi kamarnya juga punya yang spesial. Oke, sebelah sini. Untuk ukurannya kurang lebih ini di angka 4 kali 4,5 meter. Ranjangnya semuanya juga udah menggunakan ukuran 180 kali 200 ya kan. Di sini teman-teman juga sudah terdapat instalasi AC semua di setiap ruangan dan juga ada mebel-mebel kredensial dan meja rias yang ada di sebelah sini. Yuk masuk aja. Di sebelah sini ada penataan untuk area kabinetnya juga. Dan yang menarik, kesan warna birunya juga masih melekat sampai ke arah gorden-gorden. Udah ngintip nggak gorden di sebelah situ ada apa? Ayo kameramen boleh ngintip bareng sama teman-teman. Ternyata di sebelah sini kita ini punya satu akses menuju ke arah mini balcony yang bisa dipasangi sampai kurang lebih 3 atau 4 seater. Nah ini saking tanamannya perlu sedikit dirawat ya kan, tapi space-nya untuk nongki-nongki itu cuman ada di area kamar yang ini aksesnya. Jadi kamar ini memang ukurannya lebih kecil, tapi spesial ya, dapat spot buat nongkrong. Feelingku sih, ini kamar anak cowok ya, nggak terlalu banyak lemari, ada space buat smoking area. Nah, seperti yang aku bilang, aku tuh miss-nya sama satu area kamar mandi sharing-nya. Oke, sini teman-teman langsung aja. Jadi dua kamar anak yang tadi itu menggunakan satu area kamar mandi sharing yang ada di sini. Kamar mandi sharing-nya itu udah punya bathtub. Ayo, teman-teman, rewind 100 videoku terakhir. Kira-kira nemu nggak rumah yang kamar mandi sharing-nya menggunakan bathtub? Aku rasa nggak ada ya. 2023, 2024 aku video nggak pernah nemu. Bathtub hanya ada di kamar utama. Enggak, di sini kamar mandi sharing udah punya bathtub, ya kan? Mereknya dari Ceramax dan kalau teman-teman take a zoom out sedikit, ini space-nya gede banget loh. Dari area closet, area wastafel, bahkan masih punya permainan kabinet, masih punya rak-rakan drawer lagi di sebelah sini. Masih ada tempat buat baju kotor juga, ya kan? Bisa kelihatan ya spaciousnya. Nggak cuman soal bathtub, tapi kalau teman-teman males mandi repot, masih ada space buat satu area shower. Dan showernya nggak main-main, udah double shower juga. Masih loh punya pemanis-pemanis seperti ini yang bikin kamar mandi itu makin estetik. Bahkan di sisi atasnya, nah udah ada modelan mini sunlight yang menjadikan kamar mandi ini tetap terang dan tetap kering ya. Yang paling penting itu pastinya kamar utama. Ini kamar utama ukurannya huge ya. Teman-teman bayangin dimensinya paling gede, ya kan? Ukurannya ini 5 kali 6 meter. Spesialnya lagi teman-teman kalau perhatiin ini udah fully furnished juga. Kita bahas dulu dari area headrest-nya, ya kan? Di area ranjang teman-teman dapat full wall panel, nakas kanan kiri, ranjang ukuran 2 kali 2 yang punya ceiling itu dikasih drop ceiling dan ada fitur AC kaset mereknya Mitsubishi kayak gini. Jadi dingin lebih merata, ya kan? Dan juga tentunya pasti lebih durable ya. Kelihatan ya, besarnya seperti apa, space kanan kirinya juga masih banyak. Bahkan nih teman-teman, kalau teman-teman nanti mau bikin satu area sofa di sini, teman-teman boleh banget nambahin tempat meja kursi supaya bisa jadi area nonton menuju ke arah tembok itu. Temboknya juga menarik. Teman-teman kalau perhatiin ini udah di built in dengan kabinet-kabinet dan karena bentuknya floor to ceiling jadi kelihatannya seamless kayak tembok ya. Untuk ukuran TV-nya pun juga sudah dipaskan sesuai dengan kolom yang ada. Ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 2 atas bawah untuk penataan kabinetnya. Gila sih. Nah, bagian depan ini adalah area menuju ke koridor atau balkon, ya kan, dimana kita sudah menikmati satu ceiling yang udah punya komposit kayu kayak gini dan ini menggunakan YKK Finish Good. Nah kalau teman-teman tanya marmernya yang ada di area
balkon depan tadi ya ini sudah menggunakan marmer semua di bagian ini. Oke. Nah, space untuk meja rias di sebelah sini ya. Meja riasnya sekali lagi juga semuanya menggunakan tematik warna abu-abu, warna biru, dan tentunya kita punya satu space untuk area kamar mandi yang dimana udah punya area bathtub di sini, lengkap nih dengan shower box-nya, dan kita juga sudah punya satu area top table di sini plus mirror yang cukup cantik seperti ini. Nah, ini one of the best view yang ada di bagian kamar. So, kira-kira teman-teman gimana? Harga 6 M-an teman-teman bisa dapat kualitas kayak gini di mana lagi kalau nggak di rumah kayak ini. So, see you on next video dan jangan lupa surveinya bareng dengan Rian Xmart.